Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Guru Genetika 2020. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai materi imitasi perbandingan genetis. Yuk simak videonya, cekidot. Oke. Untuk cara kerja yang pertama yaitu pembuatan media. Bahan-bahan dan alat yang akan digunakan silakan disiapkan. Untuk alatnya seperti 1 buah cutter, 2 buah pensil, 1 buah spidol, 1 buah gunting, 1 buah penggaris. Untuk bahannya yaitu ada isolatif dan juga ada kardus. Yang pertama-tama, silahkan kalian siapkan kardusnya terlebih dahulu. Kemudian, silahkan kalian gambar pola plus pada kardus. Untuk ukuran bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Namun dari salah satu baling-baling dengan baling-baling lainnya, panjangnya harus sama. Setelah terbentuk simbol plus seperti ini, silahkan kalian gunting hingga terbentuk seperti ini. Silahkan kalian membuat 2 baling-baling yang sama besarnya. Setelah itu, silahkan kalian membuat penunggu untuk menegakkan baling-baling tersebut dengan menggunakan kardus bekas. Kalian silahkan tumbuk-tumbuk dengan ukuran yang sama. Silahkan kalian isolatif pada bagian samping-samping agar tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Setelah menjadi seperti ini, silahkan kalian tegakkan pensil kalian di atas tumpuan kardus ini untuk menjaga baling-baling bisa berdiri. Seperti ini. Silahkan nanti buat seperti ini juga di samping sini. Ingat, untuk penumpunya kalian menggunakan bisa ballpoint, bisa spidol, ataupun bisa pensil yang tingginya sama. Agar ketika baling-baling dimasukkan tidak turun sampai ke bawah ketika diputar, silahkan kalian beri sekat di sini untuk menjaga baling-baling agar tidak turun ke bawah dan bisa tetap pada posisinya. Dengan apa sekat itu dibuat? Silahkan kalian siapkan isolasi. Kemudian silahkan kalian lipat. Dan setelah itu ditempelkan pada pensilnya. Seperti ini, digulung di seluruh permukaan pensil pada satu sisi saja, dan jadilah seperti ini. Kemudian silahkan pasangkan baling-baling yang telah kalian bulat. Kemudian silahkan diberi lubang seperti ini agar nanti pensilnya bisa masuk.
Kemudian silahkan kalian letakkan pada pensil tersebut seperti ini, dan tidak bisa turun ke bawah karena sudah ada penyekatnya di bawahnya. Nah, nanti terakhir jadilah seperti ini. Kemudian silahkan kalian pasangkan baling-baling tersebut ke atas pensil tersebut. Setelah baling-baling sudah menjadi seperti ini, silahkan kalian tulis pada lengan baling-baling, yaitu genotip sel gamet. Ditulis, jadi genotip sel gametnya ditulis setiap baling-baling. Setelah itu, silahkan kalian coba putarlah kedua baling-baling secara bersamaan. Bentar. Begini, kemudian langsung terus sampai menemukan 20 kali gamet. Terima kasih. Cara kerja yang selanjutnya yaitu persilangan monohibrid. Untuk menuliskan pada lengan baling-baling genetika, silahkan kalian mula-mula didapatkan dari P1 atau parent. Nah, ini mawar merah disilangkan atau dikawinkan dengan mawar putih. Untuk mawar merah sendiri dilambangkan dengan M besar dan mawar putih dilambangkan dengan M kecil. Kemudian dari keduanya silahkan kalian kawinkan menghasilkan M besar dan juga M kecil. Untuk M besar M kecil sendiri itu hasil dari F1 yaitu 100% merah karena warna didominasi oleh warna merah. Kemudian setelah menghasilkan F1, silahkan kalian silangkan atau kawinkan sesama F1. F1 dikawinkan dengan F1. Nah, dari hasil ini kan F1 M besar M kecil. Kemudian silahkan kalian tulis pada lengan baling-baling seperti ini. M besar M kecil berwarna merah, tandanya ini untuk bunga yang dominasi berwarna merah. Kemudian M besar M kecil untuk warna putih, M kecil M besar. Jadi untuk tiap baling-baling ini berwarna berbeda. Kenapa begitu? Karena nanti untuk menandakan mana yang berwarna merah, mana bunga yang berwarna putih. Setelah itu, untuk mempermudah, silahkan kalian membuat tabel seperti ini. Nanti ketika percobaan pertama, silahkan kalian misalnya mendapatkan M besar. Silahkan kalian beri tanda centang pada M besar. Kemudian lengan baling-baling kedua ternyata mendapatkan M kecil. Silahkan kalian centang. Sampai percobaan ke-20. Untuk itu silahkan kita akan mempraktekkan untuk percobaan pertama sampai seterusnya. Untuk yang ditulis di awal itu yang mempunyai warna dominasi, berarti warna merah terlebih dahulu. Silahkan kalian putar. Kalian putar secara bersamaan dari kedua baling-baling tersebut hingga mendapatkan dua buah gamet yang saling bertabrakan, yaitu M besar bertemu dengan M besar untuk percobaan pertama. Berarti M besar merah ditulis pada baling-baling pertama. Tinggal dicentang saja M besar pada baling-baling kedua. Keterangannya gimana? Untuk keterangan silahkan tulis karena M besar dan M besar, tulis M besar dengan M besar. Kemudian untuk percobaan kedua silahkan putar kembali sampai bertabrakan seperti ini. Kemudian berarti ini mendapatkan hasil M kecil dengan M besar. M kecil dan juga M besar.
Hasilnya yaitu M kecil, M besar. Kemudian percobaan ketiga, silahkan coba lagi. M besar, M kecil. M besar, M kecil. Kemudian silahkan kalian tulis M besar, M kecil. Untuk percobaan keempat, putar kembali. Percobaan keempat mendapatkan M kecil, M besar. M kecil, M besar. Untuk percobaan kelima, silahkan putar kembali. Mendapatkan M besar, M kecil. Percobaan keenam, M kecil, M besar. M kecil, M besar. Untuk percobaan ketujuh, M kecil, M kecil. Percobaan ke-8, M kecil lagi. Percobaan ke-9, M kecil, M kecil. Apabila setelah kita melakukan percobaan memutar baling-baling untuk mendapatkan gamet-gamet seperti ini, apabila nanti salah satu gamet di antara M besar, M kecil pada baling-baling pertama, atau M besar atau M kecil pada baling-baling kedua, itu berpeluang mendapatkan atau memunculkan gamet sebanyak 5 kali. Misalnya pada M kecil ini, kita contohkan pada M kecil, ini berpeluang keluar sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kali muncul ketika percobaan sampai ke 8. Cepat banget muncul ya. Nah, ini silahkan pada baling-baling pertama huruf M kecil yang lambangnya dengan M kecil, silahkan kalian tutup menggunakan kertas ataupun kalian coret-coret, terserah kalian. Jadi misalnya ini kan M kecil ini pada baling pertama. Nah, ini kan tadi kita menggunakan M kecil. Ini kan menggunakan M kecil. Nah, silahkan kalian nanti copot ataupun dicoret-coret juga bisa. Nah, terus kemudian yang ke-9, 10, 11 dan sampai 20 kalian sudah tidak menggunakan M kecil pada baling-baling pertama. Kemudian silahkan kalian setelah itu kalian putar kembali tanpa menggunakan baling-baling pertama seperti ini. Ini kan sudah tidak ada baling-baling warna M merah kecil. Nah, yang terdekat ternyata M besar sama M besar. Nanti kalian tulis kembali ke kolom yang ke-9 dan seterusnya. Apabila ternyata M besar pada baling kedua ataupun baling-baling pertama sudah berpeluang, misalnya sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kali. Silahkan kalian lepaskan lagi kertas ataupun tutup dengan kertas. Berarti M besar pada baling kedua. Ini baling kedua. M besar kalian silahkan dicopot atau dibalik, terserah. Jadi M besarnya sudah tidak terlihat. Nah, itu silahkan kalian putar kembali hingga mendapatkan 20 kali putaran. Gitu ya. Untuk cara kerja,
Untuk cara kerja ini telah selesai. Silahkan kalian praktekkan sendiri-sendiri individu. Ya, terima kasih. Nah, oke, ini persilangan dihibrid antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Nah, untuk bunga mawar merahnya itu bertangkai panjang dan bunga mawar putih bertangkai pendek. Jadi kita akan menyilangkan bunga mawar dengan sifat yang berbeda, di mana perbedaan tersebut ada pada warna dan pada panjang tangkai. Untuk bunga mawar merah, kita akan beri simbol dengan atau genotip A. A ini menandakan bunga warna merah yang memiliki sifat dominan, sedangkan untuk A kecil memiliki warna putih dan bersifat resesif. Karena bunga mawar tersebut juga memiliki tangkai yang panjang dan tangkai panjang merupakan dominan, maka kita simbolkan dengan huruf B. Sedangkan untuk tangkai pendek dan bersifat resesif akan kita simbolkan dengan huruf B kecil. Karena awal berpasangan, kita berikan lagi pasangannya. Jadi, bunga mawar merah dengan tangkai yang panjang akan kita beri simbol AA, B yang semuanya huruf besar akan disilangkan dengan bunga mawar putih dengan tangkai pendek yang kita beri simbol genotif A kecil, B kecil, B kecil. Maka hasilnya AB F1 berupa A besar, A kecil, B besar, B kecil. Sehingga bunga mawar merah dengan tangkai panjang namun heterozigot. Terus F1 itu akan untuk membentuk F2, maka kita akan menyilangkan F1 dengan F1, maka A besar A kecil dikali B besar, maka A besar A kecil, B besar B kecil akan disilangkan sesamanya, yaitu A besar A kecil, B besar dan B kecil. Jadi untuk kemungkinan gamet yang akan terbentuk, untuk genotif gamet yang kemungkinan akan terbentuk ada A besar B besar, A besar B kecil, B besar, maksud saya A kecil B besar, selanjutnya ada A kecil dan B kecil. Nah, genotip-genotip ini yang akan kita tulis pada baling-baling genetika untuk praktik imitasi persilangan dihibrid seperti ini. Pada baling-baling genetika ini sudah tertulis genotip dari sel gamet kedua mawar. Kita ibaratkan. Nah, jadi di sini ada AB, terus A besar B besar, ada A besar B kecil, ada A kecil B kecil, dan ada A kecil B besar. Untuk baling kedua juga sama, kita tulis semuanya untuk keempat sisinya atau keempat lengannya. Nah, karena pada baling-baling genetik ini yang akan kita hitung sebagai pasangan genotip adalah lengan-lengan yang saling bertemu, maka lebih baik kita membuat tabel dahulu. Sebelumnya, kita susun tabel terlebih dahulu yang terdiri atas nomor,
Terus genotip A besar dan B besar, genotip A besar dan B kecil, genotip A kecil dan B besar, dan yang terakhir ada genotip A kecil, B kecil. Tabel di sini berfungsi untuk mempermudah penghitungan ketika kita memutar baling-baling berapa kali percobaan. Tuh. Nah. Sebelum memutar, saya akan menjelaskan teknisnya. Di sini kita akan memutar baling-baling genetika yang saling bertemu ini selama 20 kali. Nah, selama 20 kali. Dengan kata lain, selama 20 kali putaran itu, baling-baling 1, kita sebut yang biru ini baling-baling 1, dan yang hijau ini baling-baling 2. Dengan kata lain, baling 1 dan baling-baling 2 sama-sama berputar 20 kali di waktu yang sama. Nah, pada baling-baling ini terdapat 4 genotip. Nah, ketika berputar selama 20 kali, setiap genotip di masing-masing lengan pada satu baling-baling memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pasangan gen dari baling-baling kedua selama 5 kali. Jadi, selama 5 kali, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, maksud saya semisal pada baling-baling 1 dan baling 2. Pada putaran pertama yang bertemu adalah genotip A besar B besar pada baling pertama, dan pada baling kedua ada genotip A besar B kecil. Setelah itu pada putaran kedua, pada baling pertama muncul genotip A kecil dan B besar. Sedangkan pada baling kedua akan muncul genotip A besar B besar. Pada baling ketiga muncul genotip AB dan A kecil B kecil. Nah, misal ya, pada baling 1, pada putaran ke-6, AB ini sudah menyentuh 5 kali pasangannya. Ada ini, pada 1, 3, 4, ke-5, dan ke-6. Selanjutnya, pada putaran ke-7, khusus baling 1, AB sudah tidak boleh lagi ditemukan dengan pasangannya. Sehingga nanti ruas pada AB akan kita tutup. Tuh. Selanjutnya, ternyata namun pada putaran ke-6 AB pada baling A masih 2 saja yang bertemu pasangannya. Jadi pada pertemuan ke-7 pun AB pada baling 2 tidak ditutup, hanya pada baling 1, karena pada baling 1
pada putaran ke-6 AB sudah mencapai batas maksimalnya yaitu 5. Sedangkan kita lihat pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 A besar B kecil pada baling 2 sudah menunjukkan batas maksimalnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Oke, kurang 1, anggap saja yang ke-9, ke-10. AB pada baling 2 pada putaran ke-10 A besar B kecil sudah menunjukkan batas maksimalnya, yaitu ada 5. Sehingga pada putaran ke-11 nantinya baling 1 masih ada genotip A kecil B besar, terus ada A besar B kecil dan A kecil B kecil. Genotip AB sudah tidak boleh digunakan karena sudah batas maksimal 5. Terus pada batas ke-11 pada baling 2 A besar B kecil sudah tidak boleh digunakan karena pada putaran ke-10 A besar B kecil sudah mencapai batas maksimal yaitu 5. Jadi pada putaran ke-11 nantinya pada baling 2 hanya terdapat A besar B besar, A kecil B besar dan A kecil B kecil pada lengan-lengannya. Sebenarnya pada baling 1 pun sudah pada putaran ke-7 hanya tersisa 3 lengan, yaitu A kecil B besar, A besar B kecil dan A kecil B kecil. Itu aturannya sebelum kita praktik langsung menggunakan baling-baling genetika. Jadi teman-teman, untuk percobaan baling-baling genetik ini jumlah putarannya akan mempengaruhi jumlah kapasitas atau jumlah maksimum dari lengan tadi. Misalnya untuk 20 kali putaran, maka masing-masing lengan dari baling-baling ini memiliki kesempatan maksimum untuk bertemu dengan genotip pasangan binotipnya dari baling-baling 2 maksimal selama 5 kali. Jadi karena ini ada 4 lengan, 20 dibagi 4 masing-masing 5. Jika kalian akan melakukan putaran sebanyak 40 kali, maka masing-masing lengan akan memiliki peluang atau kesempatan untuk bertemu dengan lengan dari baling-baling kedua selama 10 kali karena 40 dibagi 4. Ini jangan lupa digunakan untuk mencatat dan kita tulis baling-baling 1, baling 2. Saya akan mencontohkan sebanyak 12 putaran saja. Jadi masing-masing lengan akan memiliki kesempatan untuk bertemu maksimum sebanyak 3 kali, baik dari baling pertama maupun baling-baling kedua. Putaran pertama. Nah, untuk putaran pertama, karena lengan yang bersinggungan tadi adalah lengan A besar B besar pada baling pertama dan lengan A kecil B kecil pada baling kedua, kita tulis baling pertama A besar B besar, baling kedua ada A kecil B kecil. Kita tulis pada putaran pertama pada baling pertama dan baling kedua. Selanjutnya kita akan melakukan putaran kedua. Nah, pada putaran kedua yang bersinggungan pada baling lengan pertama ada A kecil B besar, sedangkan pada baling kedua ada A kecil B kecil. Maka kita tulis A kecil B besar, A kecil B kecil. Putaran ketiga. Nah, di sini dari baling pertama ada A besar B kecil, A kecil B besar.
Jadi ada ini sama ini. Nah, pada baling kedua, A kecil, B kecil, A kecil, B kecil, dan A kecil, B kecil sudah sampai kapasitas maksimum 3. Sehingga nantinya pada baling kedua, lengan AB harus kita eliminasi dengan cara menutupnya, karena kapasitas maksimum atau peluangnya dari A kecil B kecil sudah habis pada baling kedua. Baik, kita akan tutupi lengan AB karena A kecil B kecil sudah mencapai batas maksimum yaitu 3 kali. Karena kita akan melakukan putaran sebanyak 12 kali. Oke, kita lanjut ke putaran ke-6. Nah, untuk baling-baling pertama kita tulis ada A besar B kecil, terus ada A besar B besar. Nah, kita lihat ya. Nah, pada putaran ke-6 ternyata genotip A besar dan B kecil pada baling pertama sudah mencapai peluang maksimum atau kapasitas maksimum sebanyak 3 kali. Maka pada baling pertama lengan A besar B kecil akan kita tutup dengan kertas ini. Oke, next. Oke, kita lanjut ke putaran ke-7. Nah, pada putaran ke-7 yang bertemu ada lengan, pada baling 1 ada lengan A kecil B besar, baling 2 juga ada A kecil B besar. Kita tulis ya, A kecil B besar, A kecil B besar. Pada kedua lengan ternyata belum ada dari A kecil B besar atau yang berjumlah 3, berarti masih bisa digunakan lagi. Nah, ini ya. Jadi pada lengan pertama, pertemuan putaran ke-8, baling pertama ada A kecil B besar, baling kedua genotip yang bertemu ada A besar B besar. Nah, kita lihat ya. Pada baling pertama, A kecil B besar sudah mencapai batas maksimum. A kecil B besar sudah mencapai batas maksimum. Dan pada baling kedua, A besar B besar juga sudah mencapai batas maksimum. Maka dari itu akan kita tutup. Untuk baling pertama yang sudah mencapai batas maksimum lagi tadi ada A kecil B besar. Sedangkan pada baling kedua ada A besar B besar. Oke. Kita lanjut putaran ke-9. Nah, ini tidak bertemu ya, kita ulang lagi sampai putaran ke-12 menyentuh angka kambing tersebut. Nah, ini ya. Pada baling pertama ada A besar B besar, pada baling kedua ada A besar B kecil. Nah, pada baling pertama ternyata A besar B besar sudah mencapai kapasitas maksimum, sehingga kita akan menutupnya kembali. Kita tutup. Kita lanjut putar lagi. Kalau kena putih-putihnya berarti diulang ya guys. Kalau terkena putih-putihnya atau kertasnya berarti diulang. Nah, ini sudah ya, putaran ke-10 menunjukkan pada baling pertama ada A kecil B kecil, pada baling kedua ada A kecil B besar. Oke. Nah, pada baling kedua pada putaran 10 ada A kecil B besar. Ternyata sudah maksimum
atau sudah mencapai batas maksimum, yaitu ada 3. 1, 2, 3. Maka dari itu kita akan menutupnya. Nah, karena ini tinggal 2 lengan, pada baling pertama A kecil B kecil hanya 1, dan pada baling kedua A besar B kecil juga masih 1. Otomatis pada putaran ke-11 dan ke-12 akan diisikan oleh pada baling pertama A kecil B kecil, dan pada baling kedua ada A besar B kecil. Berikut adalah data yang kita dapat dari pemutaran tadi menggunakan baling-baling. Selanjutnya akan kita rekap datanya pada tabel yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data yang diperoleh dari imitasi persilangan dihibrid dari baling-baling tadi. Nah, ini tabel yang sudah disediakan tadi, di mana ada genotip A besar, strip B besar, strip. Terus yang kedua ada genotip A besar, strip B kecil, B kecil. Selanjutnya ada A kecil, B besar, strip. Dan yang terakhir ada A kecil, B kecil, dan B kecil. Di mana genotip pertama itu menunjukkan fenotip berupa mawar merah panjang, A strip, B strip, dan A besar strip B kecil menunjukkan warna bunga merah dan tangkai pendek. A kecil, B besar strip menunjukkan warna putih, bunga berwarna putih dan tangkai yang panjang. Dan A kecil, B kecil menunjukkan bunga dengan warna putih dan tangkai pendek. Oke, langsung saja. Ini data yang diperoleh tadi dari percobaan menggunakan baling-baling genetika. Kita menggunakan 12 putaran. Oke, yang pertama, data pertama ada 1 A besar baling-baling 1, A besar baling-baling 2, A kecil, B kecil. Jadi hasilnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Putaran kedua ada A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Jadi A kecil, B besar, B kecil. Kita masukkan data sampai pada putaran terakhir, yaitu ke 12. Jadi ini data yang kita peroleh, kita jumlahkan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 3. Untuk genotip A kecil, B besar, strep mendapat 3. Jadi totalnya genotipnya A besar strep, B besar strep sama dengan 6. A besar strep, B kecil sama dengan 3. A kecil, B besar strep sama dengan 3. A kecil, B kecil sama dengan 0. Nah, maksud tanda A besar strep, B besar strep ini, nah ini setelah huruf A besar ini kan ada strep. Itu berarti bisa diisi dengan tetap A besar atau tetap A kecil. Sedangkan sama seperti B besar ini, belakangnya bisa diisi oleh B besar atau B kecil. Tetapi kalau mau menulis gen khusus untuk resesif sehingga kecil-kecil, harus ditulis semua B kecil, A kecil gitu. Nah, data yang kita peroleh ini akan dimasukkan ke perhitungan dengan menggunakan rumus chi-square yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, sekian untuk cara kerja imitasi persilangan hibrid menggunakan baling-baling genetika. Terima kasih. Setelah melakukan percobaan perkawinan, biasanya kita akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan hukum Mendel. Dengan begitu, kita perlu mengadakan suatu evaluasi. Evaluasi yang bisa dilakukan yaitu menggunakan rumus chi-square test. Chi-square test dinyatakan dengan rumus X sama dengan sigma D kuadrat per E, di mana D adalah deviasi. Deviasi ini adalah penyimpangan, yaitu selisih antara hasil yang diperoleh dan hasil yang diramal atau diharapkan. E adalah hasil yang diharapkan. Kemudian sigma adalah jumlah. Dalam perhitungan nanti harus diperhatikan pula besar derajat kebebasan atau biasanya disingkat dengan DF atau degree of freedom. Degree of freedom yaitu nilainya sama dengan jumlah kelas fenotip dikurangi dengan 1. Contoh untuk monohibrid adalah dominansi penuh yaitu 3:1. Dengan begitu, perkawinan tersebut memiliki 2 kelas fenotip sehingga DF sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian untuk monohibrid dengan dominansi tidak penuh yaitu 1:2:1 sehingga DF-nya adalah kelas fenotipnya yaitu 3 kemudian dikurangi 1 2. Kemudian untuk yang dihibrid 9:3:3:1 DF memiliki 4 kelas fenotip
dikurangi 1, 3. Monohibrid dan dihibrid. Dengan perbandingan rasionya adalah 3:1. Kemudian, misalkan saja kita akan menyilangkan bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih. Kemudian, kita mendapatkan data yaitu empat, M besar M kecil 7, M kecil 4 dengan jumlah seluruhnya 4 ditambah 7 ditambah 4 adalah 15. Kemudian dari data yang telah kita peroleh dari hasil percobaan persilangan tadi, kita akan menganalisis data tersebut. Kemudian kita akan menganalisis data tersebut. Karena kita tadi akan menganalisis data persilangan monohibrid dengan dominansi penuh perbandingan 3:1, maka fenotip yang muncul adalah bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih. Kemudian jumlah. Kemudian yang kita akan hitung adalah O. O adalah hasil data yang kita peroleh. Kita peroleh tadi untuk warna merah adalah M besar dan M besar M kecil, yaitu 4 ditambah 7. Kita peroleh angka 11. Kemudian untuk warna putih yaitu M kecil dengan angka 4. Kemudian kita jumlahkan 11 ditambah 4 yaitu 15. Setelah itu kita akan menganalisis E. Apa itu E? E adalah hasil yang diharapkan. Cara menghitungnya adalah tadi kita menggunakan perbandingan 3:1 pada persilangan monohibrid dominansi penuh. Dengan begitu, E kita peroleh 3/4 merah, yaitu 3 dikali jumlahnya 15. Kita dapatkan angka 11,25. Kemudian
putih, kita hitung 1/4 diperoleh dari 3 ditambah 1 dikalikan 15. Kita peroleh angka 3,75. Kemudian kita jumlahkan 11,25 ditambah dengan 3,75, kita dapatkan jumlah 15. Setelah kita dapatkan O dan E, selanjutnya kita akan menghitung D. D adalah selisih antara hasil yang kita peroleh dengan hasil yang kita harapkan. 11 dikurangi 11,25, kita dapatkan negatif 0,25. Sementara itu, untuk bunga berwarna putih, kita dapatkan 4 dikurangi 3,75 adalah 0,25. Setelah itu kita jumlahkan negatif 0,25 dikurangi ditambah, kemudian kita jumlahkan negatif 0,25 ditambah 0,25 yaitu 0. Setelah itu kita menghitung C square D kuadrat per E. Kita hitung yaitu D kuadrat untuk merah negatif 0,25 dibagi E 11,25, kita dapatkan hasil 0,005. Kemudian untuk bunga yang berwarna putih, D kuadrat 0,25 kuadrat dibagi E 3,75, kita dapatkan hasil 0,016. Setelah itu kita jumlahkan 0,05 dengan 0,016 yaitu 0,021. Setelah itu kita akan menghitung. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung degree of freedom-nya atau nilai kebebasannya, derajat kebebasan. Jika kita tadi menggunakan persilangan monohibrid dominansi penuh dengan perbandingan 3:1, maka memiliki kelas fenotip yaitu 2, merah dan putih. 2 kemudian dikurangkan dengan 1 yaitu 1. Setelah kita dapat hasil dari perhitungan chi square test yaitu 0,021, kita akan cocokkannya pada tabel chi square test. Kita dapatkan nilai chi square test yaitu 0,021 dengan DF adalah 1. Kemudian kita lihat tabel chi square test.
DF-nya adalah 1. Kita lihat 1. Kemudian 0,021 tidak terdapat dalam tabel. Namun 0,021 terletak di antara 0,02 dan 0,06. Pada kolom 0, kemungkinan antara 0,80 sampai 0,90, yaitu hasilnya non-signifikan. Dengan begitu, kesimpulannya adalah H0 diterima, di mana penyimpangan tidak signifikan hanya dipengaruhi oleh faktor kemungkinan. Atau dapat kalian lihat pada modul subbab materi perhitungan chi-square test. Dan untuk tabel chi-square test dapat kalian lihat pada modul halaman paling akhir. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kalau begitu jangan lupa untuk belajar karena masih banyak kejutan-kejutan yang menarik dari kita. Oke? Selamat mencoba. Salam genetika. Bye.